Ini main kartu itu kan pemainnya pas mulai kan nggak boleh dong milih kartu sendiri. Nih kamu dapat terus buka kan. Nah, berstrategi lah. Itu analogi hidup. Bahagia itu adalah titel. Bahagia itu adalah jabatan. Jadi begitu nggak tercapai titelnya nggak happy deh. Perempuan-perempuan yang kalau dapat pasangan itu selalu dapat yang toksik. Siapa tahu nanti berubah. Siapa tahu nanti dia itu kalimat paling bahaya. Iya ya, itu saya tulis di situ. Saya bilang pernikahan bukan untuk semua orang. Bukan. Kalau dia nggak menikah, lebih sedikit penderitaan gitu. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang penulis mega bestseller. Aku nggak tahu di atasnya mega ada apa lagi. Udah sih. Udah sih. Nggak ada lagi. Ada Mas Henry Manampiring. Halo. Apa kabar? Akhirnya halo. aku ketemu langsung sama penulis bukunya dan tadi di riset sih 50 kali ini ya cetak ulang. Ternyata udah 75. Udah 75 tahun ini. 75 tahun ini dan tahun berapa usia beranjak 50? Saya? Tahun ini saya 50 tahun. Oke, nanti pada hari kemerdekaan ya. Iya benar. Dan sudah siap, kita yang dikasih hadiah ya, 2 buku. Ini langsung 2 buku yang mau diluncurkan. Ini sudah diluncurkan, baru saja. Baru aja, iya. Ini menandai mau masuk usia 50. Betul, jadi idenya muncul karena tahu mau usia 50. Namanya penulis kan harus dirayakan dengan tulisan nih. Ya udah deh, jadi... Ya udah deh, gitu kayaknya terpaksa banget. Jadi 50 to 20 ini sebenarnya idenya muncul duluan. Jadi saya membayangkan kalau saya bisa mengirimkan pesan ke diri saya di usia 20. Oke. Gitu, karena ternyata sesudah menjalani hidup, banyak hal yang dulu saya percaya waktu saya usia 20, ternyata beda ya kenyataannya gitu. Wah, menarik sekali ya. Untuk Anda yang umur 20, aku rasa walaupun sudah membaca buku ini, tetap aja nggak mudeng pasti. Iya, ini contekan hidup untuk yang... Ini contekan hidup kalau mau nyontek. Nah ini sebelahnya apa? Ini kan ini katanya desain covernya mas nggak jadi bikin nyambung gini. Iya, jadi buku yang kedua ini idenya muncul belakangan. Saya tiba-tiba kepikir mau nulis kumpulan sajak. Kumpulan sajak loh. Tapi temanya sesuai dengan ya pengalaman hidup saya gitu ya. Saya kan sebenarnya orang kerja. 25 tahun tuh kerja di corporate, di startup juga dan hidup di kota gitu. Jadi terbersit ide judulnya Sajak Jaksel. Kenapa Jaksel? Ya karena saya selama ini kerja di Jaksel. Sama kan Jaksel suka jadi bahan bercandaan ya nggak sih? Ya anak Jaksel. Anak Jaksel, bahasa Jaksel, itu Jaksel banget. Saya pikir lucu nih. Saya sekalian menjadikan itu sebagai tema sajak-sajaknya. Jadi ini dibikin dalam waktu bersamaan atau sebenarnya dari kumpulan dari beberapa waktu nulis-nulis, terus dicari-cari gitu? Yang sajak? Yang sajak. Ini juga aneh juga sih. Kan biasanya kan orang kalau penyair tuh nabung sajak kan? Iya. Banyak sajak, baru dikumpulin. Saya enggak. Saya punya ide bukunya dulu. Ini harus rilis pokoknya. Bareng sama yang ini. Tapi sajaknya nggak ada. Keren jadi, sekali loh. Kejar tayang. Tapi kalau aku baca ini bukan seperti tulisan kejar tayang ya. Isinya tuh menggelitik sekali ya. Makanya tadi udah aku ini. Aku tanda-tandain. Karena menarik. Dibukanya aja dengan sajak pertama itu adalah yang mana tuh? Ya ini ya aku yang nomor 2. Negeri Bunuh Diri. Oh, nomor 2, iya. Oh, wow. Itu adalah hubungannya dengan sebenarnya waktu saya depresi 2017. Jadi saya merefleksikan lagi waktu-waktu itu dan saya tuangkan lagi dalam bentuk sajak. Dan saya menulis itu begini, waktu saya depresi kan saya ada pemikiran bunuh diri juga, gitu. Makanya harus diobatin. Orang suka mikir itu bunuh diri itu adalah menunggu sebuah peristiwa yang besar, ya. Misalkan saya nggak tahu, ditinggal pasangan, diselingkuhin, kesedihan yang luar biasa, PHK, bangkrut, selalu tuh identik, orang tuh mau bunuh diri harus ada insiden gedenya. Tapi saya mau berbagi sedikit yang berbeda di sajak itu sebenarnya bahwa kadang-kadang nggak harus seperti itu. Itu saya analogikan tuh seperti, atau saya tanya deh ke Mbak Feni, moga-moga ada jawabannya. Ada nggak negara yang kalaupun Mbak Feni punya duitnya, punya waktunya, nggak tertarik buat ngunjungin? Ada. Negara apa? Kok begini?
Sebut dong, katanya sepil. India. Oke. Jadi mau ada duitnya kayak mau ada waktunya tetap aja nggak tertarik kan? Enggak, takut ya. Kenapa? Ya karena ada banyak berita-berita tentang ya buat perempuan kayaknya nggak aman, buat perut juga kayaknya banyak masalah ya. Oke. Gitu terus ya udah gitu, nggak terlalu pengen juga. Nah ya udah, saya bilang di Sajak Negeri Bunuh Diri itu hidup itu berubah menjadi sebuah negara. Senegara yang kamu nggak pengen, nggak tertarik. Kamu nggak tertarik. Iya. Kamu nggak tertarik hidup. Iya. Nggak ada daya tariknya, nggak pengen. Nah itu. Buat apa sih hidup gitu? Iya, kayak nggak ada. Tujuannya. Ya itu kayak negara yang saya nggak mau ke sana. Nakutin. Gitu kadang-kadang nggak harus nakutin, kadang-kadang cuma sekedar nggak ada yang mau dicari di negara itu. Karena udah tahu. Karena udah tahu, karena merasa nggak ada papanya lagi di situ, gitu. Nah itu, jadi saya mau bilang alternatif lain kenapa ada orang mau bunuh diri karena hidup itu dilihat kayak udah nggak nawarin apa-apa lagi. Gak ada maknanya. Bingung mencari makna hidup. Kenapa sih aku hidup? Iya, walaupun nggak ada musibah ya, tanpa musibah. Berarti hidupnya terlalu enak kali ya waktu itu. Duit ada banyak, kerja gampang, karir nggak ada kendala gitu, keluarga justru harmonis aja. Ya, justru enggak, cuman ya gitu deh, kayak apalagi apa yang mau dicari di situ ya, gitu. Ini berarti orangnya suka overthinking ya, suka berpikir. Saya pikir gitu, saya kan introvert. Konon introvert itu sudahlah. Ini udah kemajuan loh saya podcast. Kemajuan ya? Iya udah kemajuan. Dulu saya nggak mau. Karena medium komunikasi favorit saya itu menulis. Bukan berbicara. Cuma kan lama-lama saya sadar nggak bisa nih, itu merugikan saya juga gitu. Jadi saya harus mengatasi tendensi mager saya. Kalau diundang podcast, walaupun jiper gitu ya, aduh Venirus lagi. Tapi padahal aku juga introvert loh. Oh, berarti tuntutan profesi ya. Nggak kelihatan loh Mbak. Nggak kelihatan kan? Orang introvert kan salah satunya percakapannya banyak di kepala. Betul. Banyak menelaah, apa ditanyain. Kadang-kadang suka, gitu ya. Terus habis itu nulis. Ntar itu di sosial media X lah, apakah. Lalu kemudian rame, nyesel, dihapus. Gitu sering terjadi di negeri ini ya. Sering terjadi. Kayak gitu juga. Oke. Jadi ini karena ada banyak yang berkecamuk sampai nggak tertarik gitu. Atau bukan karena ketempelan setan, bukan ya? Kayaknya enggak ya. Soalnya kalau ketempelan setan dikasih obat sembuh sama dokter jiwa, jadi berarti menolong. Menolong. Atau setannya takut obat ya. Jadi itu kondisinya pada saat itu. Iya, yang melahirkan Sajak ini. Dan kondisi pada saat itu, pada saat sebelum akhirnya ketemu sama filosofi teras ini. Sebenarnya nah itu dia anehnya. Pada saat saya depresi itu, kalau dilihat orang luar, itu hidup itu kurang bagus apa gitu. Jadi saya waktu itu baru jadi bapak. Gitu. Saya waktu itu baru dapat pekerjaan yang bagus lah ya. Saya baru punya rumah sendiri, baru beli rumah untuk lunas pertama kalinya. Hah? Lunas? Nggak kredit sih. Oke. Cuman kalau dilihat dari luar kan kayaknya hidup tuh baik-baik aja. Dan itu bukannya banyak terjadi ya kalau kita lihat berita orang depresi atau bunuh diri itu hidupnya kelihatannya tidak apa-apa. Iya. Kayak saya patah hati waktu Robin Williams, aktor favorit saya bunuh itu, saya patah hati banget karena dia idola saya kan, dia stand up comedian dan kita pikir hidupnya baik-baik aja, sempurna gitu kan, tapi ya kita nggak pernah tahu sih di dalam kepalanya gitu. Nah, ketika menulis dan menemukan buku tentang Stoicism, itu kan belajar juga tentang bagaimana kita beropini terhadap sesuatu sehingga itu memicu perasaan-perasaan kita. Jadi apa ketika baru punya rumah dengan cicilan kredit, baru punya anak, baru mendapatkan jabatannya, apa overwhelm, merasa kayak banyak beban? Mungkin ya, karena sebenarnya dokternya sendiri juga bingung pas interview saya kan, kalau psikiater tuh harus ada kayak gini kan, ngobrol. Gitu. Nggak bisa pinpoint gitu loh, nggak bisa pinpoint satu nih penyebabnya gitu. Jadi mungkin overwhelm tadi kata yang bagus sih. Jadi ketika terlalu banyak perubahan besar terjadi di saat yang sama, mungkin bisa menyebabkan depresi klinis. Jadi cemas. Ada kecemasan nggak? Waktu itu saya nggak bisa bilang cemas sih, cuman kayak gamang aja ya, kayak. Kalau anak zaman sekarang kan banyak tuh yang mereka punya simptom-simptom kayak ngerasa apa istilahnya ya, bukan kayak nggak bisa gerak gitu, kayak panic attack. Ada nggak momen-momen kayak gitu? Kayak nggak ada. Enggak. Makanya saya persis kayak di Sajak itu flat. Saya nggak menunjukkan drama, emosi apa.
Flat. Flat itu Dan artinya terlalu banyak perasaan berkecamuk. Hidup nggak menarik, iya mungkin. Terus kayak korslet aja kali ya, kayak Langsung jam gitu ya. Laptop kalau kebuka browser tabnya kebanyakan, akhirnya laptop kayak jam. gitu. Oh, jadi memungkinkan ya kondisi seperti itu. Nah, Di itu saya sih begitu. Tapi bisa ya, maksudnya itu kan kejadiannya sudah dari tahun berapa? 2018, 2017 saya. 2017 terjadi. Tapi bisa merecall lagi kejadian itu dan ditulis dalam sebuah sajak. Bisa, karena apa yang saya rasakan itu saya ingat. Masih ingat. Apa yang saya rasakan waktu itu saya ingat. Dan ya saya pengen berbagi aja gitu. Jangan pikir orang itu bunuh diri itu nunggu musibah yang besar gitu. Kadang-kadang terlalu banyak kejadian dan perubahan yang terjadi pun mungkin. Ya, flat aja. Atau kadang-kadang ya ada banyak hal sih ya. Itu tadi berkaitan sama ini tadi yang ditulis di filosofi teras dan filosofi stoik itu tadi. Bagaimana kita menelaah opini kita terhadap sesuatu. Betul. Sehingga itu mempengaruhi perasaan kita. Ada lagi tentang Jaksel sampai jadi Jaksel ya. Nah, itu Jaksel banget jadi Jaksel. Pas. Jaksel marriage. Itu juga gong sekali loh ini. Itu menarik. Udah aku nggak bacain. Belilah bukunya ya kan. Dan tentang zodiak. Lucu karena zodiaknya ini adalah brand. Jaksel banget kan. Jaksel banget, ya ampun. Brand itu penting. Karakter berdasarkan yang ditenteng. Saya harus riset loh itu. Oh iya, bikin serius. sajak pakai riset. Gimana cara riset? Karena saya itu nggak ngerti brand, Mbak Feni. Saya tuh nggak ngerti. Aku liatin belakang. Nggak ada gitu. Jadi saya nggak terlalu peduli kan. Tapi saya tahu bahwa itu fenomena Jaksel gitu kan. Jadi supaya bisa menuliskannya saya harus riset, ngobrol lah saya sama emak-emak Jaksel. Gitu, dan itu lucu-lucu. Saya terbuka pikiran saya gitu. Oh, ini kalau brand ini untuk emak-emak yang kayak gini gitu. Bahkan ada ini kayaknya brand ani-ani, ini kayaknya saya sampai bingung. Oh gitu ya, baru tahu saya. Ini brand untuk yang baru dapat menang arisan. Tunggu, aku cari. Aku yang mana ya? Wah, enggak lah, itu kan separuh komedi. Jangan terlalu serius atuh. Oke, tebak. Brand apa ini? Ada brand Feni ada. Ketawanya gitu amat. Kamu di tempat idaman. Impian istri sah sampai simpanan. Brand apakah itu? Hasil riset. Menarik. Tapi ya, soal Jaksel marriage ini kita jadi teringat tweetnya Mas Henry. Coba bacakan. Jadi ada netizen yang bikin tweet, kenapa ya rata-rata orang yang sudah menikah ngasih wejangan untuk tidak buru-buru menikah. Lalu kemudian dibalas sama Mas Henry, hoax, kami yang sudah menikah menganjurkan agar jangan menikah. Jangannya di caps lock ya. Saya ada ceritanya tuh. Sedang ada masalah apa? Enggak. Ini spill the tea. Enggak, karena saya pas baca itu ya langsung nggak setuju kan. Apa katanya semua orang yang sudah menikah menganjurkan tidak menikah untuk buru-buru menikah. Jangan buru-buru menikah. Jadi enggak. Kenapa ya rata-rata orang yang sudah menikah ngasih wejangan untuk tidak buru-buru menikah? Tidak buru-buru menikah. Oh, untuk tidak buru-buru menikah tuh saya bilang kan malah jangan menikah ya. Oh iya, oke. Jadi itu sebenarnya itu kata-kata ibu saya. Waktu saya muda. Gitu. Jadi ibu saya itu emang jarang ngomong. Tapi kalau ngomong itu kadang-kadang kalimat-kalimat itu tuh berkesan gitu karena bisa sarkas banget. Jadi ibu saya pernah bilang sama saya, waktu itu kayaknya saya belum menikah deh. Dia bilang pernikahan itu seperti sangkar yang ada di luar itu nggak sabar mau masuk ke dalam, yang ada di dalam nggak sabar pengen keluar. Kata ibunya. Itu kata ibu saya. Ngomong-ngomong, pada di sini. Oh ya belum nikah. Kau pengen masuk ke dalam sangkar ya? Ngomong-ngomong orang tua saya masih hidup dan udah menikah 60 tahun lebih. Usia pernikahannya udah 60 tahun lebih. Gitu. Ini sebagai konteks. Ibu saya ngomong gitu. Terus. Jadi kan saya ketawa setengah mati atau saya dengar itu lucu banget. Bahasa saya itu ibu saya ini lucu banget sih quote-quote-nya. Jadi itu selalu nempel di kepala saya kan. Makanya saya keluar di tanggapan tweet itu. Tapi ya belakangan di usia saya sekarang ngelihat pernikahan sendiri, ngelihat pernikahan orang-orang sekitar saya jadi ngerti loh. Kenapa? Saya jadi ngerti kata-kata ibu saya gitu. Dan saya pikir
dia ada benarnya, walaupun jangan ditelan 100% ya, bahwa nggak semua orang yang menikah pengen mengakhiri itu juga kan lebay. Tapi poinnya dia tuh adalah, kayaknya gini deh, banyak orang di luar pernikahan yang belum pernah, itu banyak halunya tentang pernikahan. Banyak halunya tentang pernikahan. Mungkin pernikahan itu dilihat seindah drama Korea, mungkin. Kisah Cinderella. Atau pernikahan tuh hanya dilihat bagus-bagusnya aja. Yang penting saling cintanya, gitu kan, nggak ngelihat aspek-aspek lain gitu. Jadi mereka yang ada di luar nggak sabar pengen masuk ke dalam. Karena halunya karena itu halu, tadi. karena ilusi tentang Ilusi pernikahan pernikahan. hanya dilihat yang Indah-indah indah-indahnya aja. aja. Yang udah di dalam ada yang ngelihat realitanya kan, gitu. Oh ternyata nggak seindah ini, makanya Ternyata pengen. enakan waktu di luar. Iya, jadi Pengen itulah. keluar lah sebentar. Gitu gak? Itulah asal mula dari tweet saya itu dari kata-kata ibu saya yang lucu tapi menohok tapi insightful. Nah, ini ngomong-ngomong soal, nah kalau ini kan, ini katanya dapat rating apa ini? 17. Oh enggak, yang sajak 18. Yang sajak ini. kena 17 tahun. Jadi kalau nggak 17 tahun nggak boleh baca ini. Sebaiknya jangan. Nanti sesat. Karena topiknya dewasa ternyata, padahal sajak. Aku belum nyampe tuh ya ke topik dewasa. Coba gitu dulu. Enggak. Ya kan topiknya berat ya. Topiknya berat ya, kayak nggak bunuh bisa. diri itu kan bukan Oh ya, topik. oke. Ya. Ini yang ya. Nah kalau ini, ya tadi ya kan, aku jadi teringat nih ketika orang banyak halunya gitu ya, dari yang belum nikah pengen masuk ke pernikahan karena bayangan halunya, yang udah di dalam lihat realita, kayaknya enakan waktu di luar. Ini sama nggak nih? Ya, umur 50 lihat 20 kan kadang-kadang kita aduh pengen cepet-cepet gede gitu ya. Begitu gede apa? Itu sama juga seperti itu kah atau ada apa? Iya mirip-mirip. Jadi dalam 50 to 20 itu ada tentang pernikahan juga, relationship, karir, masalah uang gitu. Jadi hal-hal yang kan kita nggak bisa menyesali ya gitu masa lalu. Tapi kan namanya juga buku. Jadi membayangkan seandainya saja saya waktu usia 20 tahu hal-hal yang sekarang saya tahu gitu. Coba waktu itu saya mungkin tidak melakukan ini atau melakukan sesuatu lebih cepat gitu, atau jangan tergesa-gesa melakukan ini. Kan kita kan kayak kalau mau mau liburan kan suka nanya sama yang udah duluan ya nggak? Gitu. Lu udah kesana duluan ya? Seru nggak gitu kan? Atau lu udah pernah ke restoran ini gitu kan? Nah, seandainya aja hidup kayak gitu ya, kita bisa nanya ke ada referensinya yang udah gitu. duluan, referensi. Emang kayak apa sih? Nanti pasti usia dewasa gitu. Tapi buku ini berarti nggak stoik banget dong. Buku ini Maksudnya kita harus menerima apa adanya, sehingga apa perjalanan itu yang membuat kita kesini gitu kan. sayanya memang nggak bisa mengubah hidup, tapi kan pembaca mungkin Bisa belajar dari situ. Oke. Saya juga menulis buku ini ya karena pasti Mbak Feni tahu lah, kan kadang-kadang antar generasi itu suka dibuat konflik. Ya. Ya nggak sih? Yang Boomer tua, ya kan yang boomer dimaki-maki kan gitu. Oke boomer gitu kan, salam dulu pokoknya. Gen Z, strawberry lembek. Nah, yang atas ngeliat ke bawah, celaannya banyak. Saya mikir itu kok nggak sehat gitu loh. Nggak sehat, generasi itu selalu diadu, hanya tuh diadu. Karena realitanya sebenarnya kita bisa belajar satu sama lain, dan itu dua arah loh ya. Iya. Dua arah. Betul. Nah itu kayak saya bilang kan, saya boleh lah bilang orang tua saya jadul dalam banyak hal, tapi mereka kadang-kadang ada wisdom yang benar, gitu, ya. Nah itu juga filosofi teras itu kurang jadul apa? Itu filsafat 2.300 tahun yang lalu, generasi bukan boomer lagi, tapi kok masih relevan sampai sekarang. Masih relevan dan semua agama itu sebetulnya mengajarkan hal yang sama seperti itu. Sama ikhlas, Iya. apa-apa dipikir, Iya. gitu kan dengan baik. Jadi janganlah antar generasi itu difokuskan pada konfliknya, gitu. Dan saya belajar nggak sama yang muda? Oh, saya belajar banget. Sebagai penulis saya diajarin sama yang muda. Apa misalnya? Mas lebih aktif di medsos, Oh. gitu. Mas kalau bisa bikin konten gitu, karena jualan buku harus kayak gitu. Oh gitu ya. Tadinya saya nggak mau. Saya pikir saya nulis aja. Ahli marketing loh, diajarin marketing sama. Iya, diajarin marketing saya sama yang muda untuk promosi buku seperti apa. Marketing zaman sekarang gitu ya. Marketing yang zaman now harus mau tampil. Kalau podcast datang kan, saya sempat nggak mau. Makasih ya udah diajarin. Datang deh. Makasih loh Gensi ngajarin saya. Beneran yang ngajarin saya Gensi. Kan saya bilang, ngapain sih saya harus datang ke diundang stasiun TV, diundang ini podcast buat apa? Saya Baca bilang. aja buku saya gitu kan. Terus saya inget tuh yang ngajarin saya
perempuan muda, dia bilang, Mas, kita namanya nambah digital footprint. Menarik. Digital footprint. Iya, jejak digital itu sebanyak-banyaknya supaya kalau orang search di medsos nyari buku atau nyari masnya, dia gampang tuh kelihatan gitu kan. Misalkan nulis Henry Menam Piring atau nulis Keluar filosofi deh tuh teras. karya-karyanya. Ada podcast ini. Ada ini gitu. Dan saya berterima kasih sekali sama yang lebih muda. Keren. Jadi mari kita belajar. Seorang gadis cantik. Salah. Ya kebetulan cantik gitu. Oh. Ditambah-tambahin loh. Padahal tadi saya nggak bilang ada kata cantik ya. Ya, emang nih Mbak Feni. Buat kerisuan. Bikin drama ya, biar lebih drama. Ya itu salah satunya ya mengenai gap generasi. Jadi apa salah satu hal yang seandainya itu bisa diketahui dari umur 20 itu apa? Termasuk filosofi tentang stoik itu. Seandainya bisa tahu di umur itu apa yang berubah? Gini sih, kayak saya bilang di sini ada 2 bab. Bahkan saya ngomongin hidup itu banyak hokinya sama banyak hal yang random gitu. Itu harus cepat diterima dari muda. Karena kan gini, kita kan waktu muda kan suka membandingkan privilege ya nggak? Kita suka mengutuki diri, kenapa sih gue terlahir di kondisi seperti ini? Atau kayak apa anak muda sekarang? Ya Tuhan, kenapa saya terlahir WNI? Ada yang Iya kan? Kalau baca berita, berita politik kenapa saya terlahir WNI gitu. Nah itu saya bilang ke diri saya yang lebih muda, itu lebih baik diterima lebih cepat bahwa hidup itu banyak, ya udahlah banyak hal yang di luar kendali kamu yang memang random, daripada kamu misuh-misuh, kehabisan waktu di situ, mendingan dimaksimalkan. Saya selalu suka analogi main kartu. Mbak Fini main kartu nggak? Main kartu apa dulu nih? Cangkul, ya, remi. Boleh. Nah, cangkul, remi. Wah, mungkin cepet nih Kio apa lagi Mbak? Cepet nih keluar nih kayaknya. Cuman itu doang. Jagoan masa mudanya kayak Mas. Kartu tarot juga nggak percaya zodiak. Uno apapun itu. Nah biasa kan main kartu itu kan pemainnya pas mulai kan nggak boleh dong milih kartu sendiri, kan dibagi. Random, dibagi. Gitu kan. Betul. Nih, cangkul nih ya, cangkul ya. Nih kamu dapat terus buka kan. Nah. Berstrategi lah. Itu analogi hidup. Dalam banyak hal kita kayak dikasih kartu itu nggak bisa milih. Mungkin terlahir. Tapi kita bisa bertransaksi. Kita bisa memainkan sebaik mungkin. Kalau 41 apalagi ya kan, dia ngumpulin apa nih? Aku butuh apa gitu kan? Betul. Jadi kartu yang dibagikan itu kan bukan takdir mati. Seterusnya bisa dimainkan seperti apa. Oke. Daripada kita dapat kartu ngomel, terus kartu jelek ngomel, terus. Jadi zaman dulu ngomel soal apa? Yang lama banget. Apa? Itu kan nasihat umur 20. Waktu umur 20 dulu mau kesel soal apa? Yang berlama-lama disesali. Ya banyak hal lah ya. Kayak misalkan bahwa orang tua saya misalkan. Mungkin cara parentingnya kan. Keras ya? Lumayan keras gitu kan. Lumayan keras, terus belum ngerti yang namanya support mental kayak apa gitu. Tapi you know what? Di satu sisi mereka seperti itu, tapi di satu sisi lain, orang tua saya itu, bapak saya itu menyekolahkan anaknya sampai habis loh. Kadang-kadang kita jangan lihat negatifnya doang. Positifnya juga ada. Dan itu privilege juga. Saya bilang, orang tuh suka nggak sadar sama privilege-nya. Punya orang tua misalkan yang bertahan misalkan. Kalau kamu misalkan besar nggak di broken home, itu sebuah privilege. Kalau kamu punya orang tua yang nggak ninggalin kamu, yang nyekolahin kamu, itu sudah privilege loh. Tapi banyak orang kan punya itu kayak taken for granted kan. Apa ini normal-normal aja gitu. I wish saya lahir di keluarga konglomerat. Tapi dia nggak ngeliat di keluarga konglomerat itu mungkin ada masalahnya yang berbeda lagi. Iya. Gitu. Nah, jadi ya itu hidup tuh kayak main kartu, banyak hal random daripada dikutuki, mendingan dimainin sebaik-baiknya. Satu, yang kedua, permainan kartu itu kan beronda-ronda. Iya. Kadang-kadang kamu nggak pernah tahu. Kartu berikutnya kamu dikasih mungkin bagus. Terus banyak orang yang kartunya bagus tapi disia-siakan, bisa kalah kan? Bisa. Ada loh orang yang terima kartunya bagus nggak bisa mainin. Karena disimpan terus, nggak dimainin. Malah boncos. Iya. Nah, itu kayak analogi nggak sih? Kayak privilege yang nggak dimanfaatkan. Betul. Lama-lama ya nggak berguna juga. Betul. Kita kadang-kadang ngeliat, ini orang lahir di keluarga yang terkoneksi, gitu kan, reputasi, tajir. Tapi kok nggak dimanfaatkan, akhirnya kok bisa habis juga. Nah itu kan kartunya udah bagus, tapi dimain ini asal-asalan. Kartu jelek juga bisa buat mancing orang buat buang kartu kan?
Sampai habis baru gue keluarin kartu gede gue. Gitu kan? Oh ya ampun, menarik juga hidup ya adalah analoginya. Main kartu gih, permainan. semua kalau nggak ngerti. Filosofi kartu. Saya harus bikin buku berikut kali ya. Iya. Wah, dapat ide baru nih. Filosofi kartu dari ruangan ini lahir loh dari Spill the Tea. Oh, oke. Nah, ini di usia 20 termasuk juga nasihat ketika mengalami depresi di usia berapa waktu itu dia? Oh, saya depresi 2017 tuh udah usia 30 berapa tuh? 37 ya? 37. Sekarang Hampir 40 berarti ya? Iya, bener. Nggak ada. Di 41, di usia 41. Itu nggak ada nasihatnya di usia 50 itu ke usia 20 supaya nggak ngalamin depresi? Ada waktu itu? dong. Ada. Ada. Tapi ntar Gitu. kalau nggak depresi nggak nemu buku itu loh. Iya, itu lucu juga ya. Iya. Hidup kadang-kadang gitu kan. Gitu. Kita episode kita yang terburuk, kita nggak tahu mau membawa kemana gitu loh. Iya. Iya kan? Maksudnya siapa sih yang mau depresi? Nggak Itu ada. nggak ada yang mau kalau ditanya. Tapi ya saya tanpa depresi itu nggak ada filosofi teras. Nggak ada buku itu. Ini kita nggak ketemu di sini membahas tentang filosofi kartu. Iya. Oh, menarik. Tapi apa nasihatnya di usia 50 tentang kesehatan mental ada? Banyak. Banyak. Maksudnya ada banyak nasihat di situ. Ada juga yang menyangkut masalah mental gitu. Oke, ada nasihat gini, cari buku stoik lebih cepat. Enggak juga. Enggak juga. Malah justru saya ingat malah kalau bisa jaga fisik lebih cepat. Jaga fisik lebih cepat. Iya, jadi sekarang saya melihat bahwa kita itu suka misahin kesehatan mental sama kesehatan fisik di partisi gitu loh. Jadi pengembangan diri itu selalu dianggap hanya mental kan. Mental. Padahal kalau kita baca sains sekarang itu kan makin lama makin dekat. Kesehatan mentalmu bisa dipengaruhi fisikmu. Ya kan segampang. Termasuk makanan yang kita konsumsi juga. Betul. Jadi saya yang bukan nyesel ya, tapi saya harap pelajaran buat yang lain yang belum menjalani hidup sampai sejauh ini adalah invest di olahraga, invest di kesehatan badan dini mungkin. Dini mungkin. Karena itu berkaitan sama kebiasaan ya. Begitu kebiasaan udah terbentuk sudah lebih ringan gitu ya. Betul. Investasi finansial pun saya bilang saya telat. Saya termasuk saya telat karena kan angkatan saya dulu kan nggak kayak sekarang. Mereka udah main kripto apa segala macam ya. Iya, dan dulu kan kayak zaman dulu kan mau investasi saham kan agak susah ya. Kalau sekarang kan semuanya dari HP. Iya, dari aplikasi. Jadi yang muda-muda ini kurang apa lagi, fasilitasnya udah terbuka, aksesnya udah buka, tinggal pemahaman finansialnya yang harus ada lebih cepat. Oke. Nah, ngomong kembali lagi kita ke masalah pembacaan buku dan buku mega bestseller ini ya, Filosofi Teras. Ini kan banyak, ini bisa juga menjadi panduan orang-orang karena filosofi ini sampai sekarang pun masih relevan karena kehidupan orang itu polanya ya kembali lagi. Masalah orang dari dulu sampai sekarang juga sama aja gitu ya. Kecemasan, ketakutan, ada ekspektasi, halusinasi, harapan, FOMO gitu yang ternyata nggak seindah aslinya. Julid. Banyak julid. Orang julid itu kenapa? Hah? Kok jadi ke situ ya? Iya, aku nanya, orang julid itu kenapa sih? Kalau orang cemas aku tahu, kalau orang julid itu apa? Bitter gitu kan? Iya ya. Berarti ada kepahitan. Ya, ini teori asal-asalan saya. Saya kan bukan ahli jiwa ya. Tapi julid itu bisa jadi kita connect apa yang kita omongin ya. Urusan nggak bisa terima kartu. Bisa jadi gitu. Jadi selalu merasa hidup itu tidak adil karena kartu. Kenapa yang itu kartunya seperti itu? Jelas aja dia jelek. Karena gitu ya. Iya. Lahir cantik gitu kan. Bisa cantiknya juga operasi gitu ya. Julid. Iya kan. Bapaknya itu gitu. Iya. Iya. Akhirnya bukannya sibuk mainin kartu sendiri, sibuk ngeliatin kartu orang, komentarin kartu orang. Makanya nggak jalan-jalan permainan hidupnya gitu. Mungkin ya. Baik, oke. Buat yang belum baca Filosofi Teras ataupun belum paham tentang apa itu filosofi stoikism ya, stoikism itu adalah secara singkatnya. Aduh, ya udah. Secara historisnya dulu ini. Nggak usah historis, langsung aja. Langsung lompat aja. Ya, bahwa manusia itu hidup harus selaras. Hidup itu harus rasional sebisa mungkin. Banyak masalah kalau kita mengambil keputusan itu nggak dipikir secara rasional ya, pakai hati.
Itu saya nggak Emosi. setuju tuh. Just follow your heart. Itu gue nggak setuju banget, sumpah. Bahaya. Impulsif jadinya Iya, ya. heart itu jangan di follow. Jangan di follow terus-terusan lah. Don't follow your heart ya. Tapi gitu. harus dinalar. Iya, kayak cak lontong gitu, mikir gitu. Yang kedua, ini mungkin jarang terangkat, tapi bahagia itu adalah karakter. Bahagia itu adalah karakter. Iya. Nah, itu jarang terangkat sih di Aku banyak. dengarnya bahagia itu adalah keputusan. Ini baru dengerin bahagia itu adalah karakter. Bahagia itu adalah karakter. Itu memang stoikisme banget. Jadi umumnya orang identik bahagia itu harus punya duit segini sebelum umur segini. Sering lihat gitu kan. Kamu kalau belum umur segini nggak punya duit segini nggak sukses. Bahagia itu adalah titel. Bahagia itu adalah jabatan. Jadi begitu nggak tercapai titelnya nggak happy deh dia. Betul gitu. Nah mereka menawarkan enggak, bahagia itu karakter. Maksudnya? Kenapa? Karena kalau bahagia itu hal seperti duit, jabatan, itu kan di luar kendali. Bener nggak? Maksudnya duit kita bisa hilang karena kondisi ekonomi, jabatan ganti rezim, hilang jabatan mungkin gitu ya. Tapi karakter itu kan kita yang ngebangun sendiri gitu. Jadi kata mereka, kalau kamu melatih diri, jadi orang itu selalu bijak, jadi orang itu berlaku adil. Jadi orang itu berani untuk hal yang benar ya. Jadi orang itu belajar menahan diri, nggak cepet-cepet itu. Maka itulah bahagia. Karena bahagia itu bukan feeling kata mereka. Bahagia itu kualitas karakter. Kualitas karakter. Mungkin duitnya nggak banyak, mungkin jabatannya nggak hebat, nggak apa-apa. Gitu. Karaktermu itulah kebahagiaanmu. Oke. Jadi intinya adalah kita tidak fokus pada hal-hal di luar kendali kita, tapi hal-hal yang masih bisa kita kendalikan, termasuk juga perasaan itu. Ketika kita marah atau apa, kita perlu menelaah opini kita tentang sesuatu yang membuat kita marah atau sedih. Karena bisa jadi salah. Karena bisa jadi salah. Betul. Kita harus paham ketika kita marah, kenapa kita marah, gitu kan ya. Bukan follow marahnya, Iya. gitu. Dan kembali lagi soal karakter, bukan berarti bahwa aku begini, terimalah aku apa adanya. Bukan gitu juga. Bukan. Karena itu artinya kita di dalam harus terus berproses untuk semakin baik. Dan itulah happiness. Iya. Dan itu sepenuhnya di bawah kendali. Duit mungkin nggak di bawah kendali kita. Kesehatan mungkin nggak di bawah kendali kita. Amit-amit kita nggak tahu ya kena sakit apa. Tapi respon kita, keikhlasan kita, ketabahan kita itu pilihan diri sendiri. Jadi respon kita terhadap segala sesuatu itulah yang bisa kita kendalikan. Iya. Itulah salah satu dari stoicism, ya kurang lebihnya. Nah pertanyaannya adalah ketika Mas Henry ini mengalami depresi sampai harus menjalani terapi dan lain sebagainya, kemudian kan menemukan buku nih tentang stoik. Lalu mencoba menerapkan itu dan akhirnya membantu depresinya. Bagaimana caranya? Bagaimana prosesnya? Apa yang dilakukan? Kan udah awalnya nggak tahu, pinpointnya aja tadinya apa ya gitu nggak tahu. Gimana? Iya, karena pada saat saya baca itu bukunya judulnya How to Be a Stoic, waktu itu bahasa Inggris, masih tulisannya Massimo Pigliucci. Nah ini yang lucu ya, kan kita suka mikir kalau orang lagi down itu atau lagi depresi itu kita pikir kita bisa membantu dengan ngepuk-puk gitu kan. Kamu bisa. Kamu bisa, hidup itu baik-baik saja. Iya, ya kan? hidup akan lebih baik, ya kan, gitu. Nah ini memang yang saya temukan sebuah paradoks karena filsafat stoik itu tidak ngepuk-puk itu. Kalau kita baca, dia banyak bilang, iya hidup memang banyak menderitanya. Emang gitu. Hidup itu berat, nggak dihibur gitu loh. Baca kisah-kisah mereka juga ada yang dihukum mati, banyak gitu sama raja gitu kan, karena membela kebenaran. Tapi justru karena diakui bahwa hidup itu menderita, itu malah menolong saya, nggak tahu kenapa ya. Malah kayak diakui gitu loh. Seperti kalau saya lagi susah, terus ada teman yang bilang, enggak hidup baik-baik aja, itu kan bisa jadi kontraproduktif kan. Enggak, hidup nggak baik-baik aja gitu loh. Jadinya malah kita ngelawan kan. Tapi di filsafat stoik ini, enggak, hidup memang berat. Kayak ada yang empati gitu loh. Ya, dipahami lah iya, ya. dipahami. Iya bener tuh kan, akhirnya ada yang ngerti gitu. Cuman di saat yang sama dipahami, di saat yang sama diberdayakan. Karena mereka bilang, iya hidup itu memang berat, kamu bisa mengalami hal yang gak enak, tapi masih banyak yang bisa kamu lakukan. Yang kamu pilih, kamu lakukan gitu. Kamu pilih, masih ada pilihannya kok. Iya. Oke. Mau jadi lebih rasional nggak? Gitu. Mau jadi lebih ramah sama orang lain nggak? Itu pilihan kamu. Pilihan kamu.
gitu kan. Mau ingat keluarga, waktu itu saya punya istri dan anak kan, ini harus ada tanggung jawab. Itu juga pilihan, gitu. Nah, karena membaca itu saya pikir, iya memang hidup memang berat, gitu. Tapi ternyata saya masih bisa banyak hal-hal yang saya bisa kendalikan kok, gitu. Nah itu kayaknya mulai get betternya gitu. Masih ada yang bisa saya pilih. Masih ada yang bisa saya pilih, gitu. Dan itu pemberdayaan kan, gitu. Sekarang saya maunya apa? Dan ya udah saya pilih mau sembuh, saya milih mau lebih baik waktu itu. Oke. Karena kadang-kadang orang tuh merasa putus asa karena merasa tidak ada pilihan dalam hidupnya. Iya betul, betul. Dan merasa tidak ada pilihannya itu nggak pernah dicek karena mungkin yang dia itu semuanya hal eksternal, ya kan? Inilah pekerjaan saya, inilah pasangan saya, inilah keluarga saya, inilah negara saya, misalkan. Jadi ngeliatnya tuh nggak ada pilihan, Nggak ada tapi hal pilihan. di luar. Ya. Padahal kalau dia ngeliat ke dalam, banyak banget gitu. Misalnya? Responnya dia gitu. Dia mau berkeluh kesah atau dia ini. Dia mau nyari solusi atau cuman tadi kata Mbak, Rebahan aja. Rebahan aja. Pasrah atau ngomel-ngomel. Nah itu ngomong ngomel-ngomel ya. Analogi yang gampang tuh juga, saya tuh dulu gampang marah kalau macet dulu. Jadi saya tuh kalau di tengah kemacetan itu tuh bisa mau ngamuk. Bahkan walaupun saya nggak nyetir. Oh. Iya, aneh dong. Kalau nyetir mau marah-marah, Itu wajar. Wajar. Ini jadi penumpang aja mau ngamuk rasanya gitu. Nah, padahal saya menemukan situasi di mana misalkan saya lagi naik taksi, saya nggak nyetir kan, kita berdua stuck di kemacetan yang sama, gitu kan. Bedanya saya mau ngamuk, yang Pak supir tenang-tenang aja. Ini kan berarti bukan macetnya dong yang menimbulkan emosi. Karena kalau sumber emosi itu macet, kami berdua harusnya sama-sama reaksinya. Wong kita reaksinya sama, di tempat yang sama, gitu kan. Tapi ini berarti ada yang memilih untuk tidak marah. untuk itu karena opininya berbeda. Si bapak yang pegang setir itu punya opini bahwa ini normal. Ini Emang Jakarta. gini Jakarta gitu kan. Saya marah-marah emang kayak Nabi Musa bisa ngebelah Punya tongkat jalanan. Anda. Nggak bisa kan? Gitu. Ya saya pilih untuk ketawa aja. Yang ini yang di kursi belakang yang nggak paham itu mengira ini nggak adil. Kenapa jalanan ini harus macet? Gitu. Sia-sia kan mempertanyakan hal-hal yang ya itu loh, kartu yang udah dikasih tuh diomelin terus gitu. Sia-sia. Sia-sia. Udah gitu menghabiskan energi. Gitu kan untuk Tidak bermanfaat. yang tidak mengubah situasi juga. Gitu. Nah, jadi ya itu tadi. Oke, itu salah satunya. Jadi Saya akhirnya bisa sekarang kalau lagi makan bisa memilih ataukah mau ngomel-ngomel bikin capek dan tidak berubah atau apa? Lihat Netflix, baca, nulis, atau apa yang bisa dikerjakan sambil menunggu macet. Ya tergantung situasinya. Atau turun jalan kaki, turun cari ojek. Atau nyari ojek. Nah itu kan dibawa kendali. Iya. Daripada ngomel mungkin cari solusinya. Solusinya mungkin dalam bentuk lain. Tapi kalau ternyata memang harus stuck gitu. Ya carilah ikhlas, nyari denger musik atau apa. Atau ya udah gitu. Dijalani aja. Atau bilang aja sorry telat deh gitu ya. Iya, kalau ada janjian kasih tahu yang lain karena itu kan yang sopan santunnya, etikanya. Oh, menarik. Jadi dengan itu latihan perlahan-lahan akhirnya membaik. Membaik. Sudah mencintai negara atau hidup itu. Iya, harus bisa dengan apa yang ada. Tapi bukan berarti apatis terus kita nggak berusaha ya, gitu. Kayak saya pernah dapat pertanyaan bagus. Apakah berarti kita nggak usah ikutan politik kalau gitu? Ya kan, maksudnya ya udah, terserah deh. Ya, saya bilang itu namanya tidak memakai apa yang dibawa kendali kita. Kalau di negara demokrasi kan harus bersuara. Konon kita ada wakil rakyat yang harusnya menyambung aspirasi. Kita ada mekanisme pemilihan umum. Nah itu kan semua hal yang dibawa kendali kita sebenarnya. Tapi kalau ternyata dia menjadi hal yang di luar kendali, ya nyalon aja sendiri gitu kan. Atau ya udah ikhlas harus diterima. Kadang-kadang memang situasinya nggak bisa berubah saat ini. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Saya masih bisa produktif atau enggak? Masa gara-gara ngomel-ngomel di medsos kita jadi nggak kerja? Kan rugi sendiri ya. Sesuatu yang bisa kita kendalikan.
Oke, nah ini ada pertanyaan ini bagus nih, kita minta nasihatnya ya berkaitan dengan cara hidup yang lebih bermanfaat ini tadi. Karena sekarang kan anak-anak zaman sekarang terutama itu punya tantangannya adalah dengan media sosial, di mana mereka terpapar ya kan, bahkan kan mereka senang lihatnya tiap hari gitu ya, ada banyak godaan, cobaan, keirian, ih dia gitu aja bisa kaya, ya ampun dia bisnis itu aja bisa nenteng tas yang tadi itu, masuk zodiak apa itu tadi tasnya. Saya jadi penasaran yang tahu nanti off the record ya. Off the record. Dan lain sebagainya, atau mungkin dia menerima komentar-komentar yang buruk, hate, sehingga itu menjadi dia merasa bahwa seluruh dunia membenciku, sehingga akhirnya banyak anak-anak yang kemudian tadi membenci hidupnya karena dia merasa dirinya kok banyak pembencinya. Itu kan juga banyak yang terjadi ya. Gimana stoicism ini bisa membantu? Iya, menarik juga ya. Kalau zaman dulu kita itu kan membandingkan zaman dulu sebelum ada internet ya dan teknologi, kita tuh paling ngebandingin sama tetangga. Iya, tetangga, ya, betul. Kita ngelongokin muka di pagar, wih mobilnya baru, wih istrinya baru, gitu kan. Paling paparan itu sebatas tetangga. Segini doang, iya. Bayangin kita dengan barang di tangan kita itu, buset deh perbandingan kita. Perbandingan kita tuh bisa dari orang se-RT sampai artis di negara lain, ya kan? Ya ampun, artis itu kok hidungnya tinggi banget ya, gitu. Iya, kemarin baru melahirkan, sekarang udah kurus lagi, gitu. Jadi memang berat badan salah. Terus. Memang tantangan tuh sekarang memang lebih lebih berat. Nah ini memang terpulang ke masing-masing sih, gitu. Kalau masih mau tetap main medsosan, kalau saran saya gitu, medsosan sendiri bukan negatif, bukan positif. Dia netral. Tergantung kamu follow siapa. Itu pilihannya. Dan Anda itu mau bisa memilih. dipilih. Okay. Kalau kamu terus-terusan milihin influencer yang pamer kekayaan, milih influencer tuh yang yang selalu celah-celah, ngapain jadi karyawan, harus jadi yang selalu ngomel-ngomel, yang menebar huru-hara. Iya. Input yang kamu pilih, yang itu sebenarnya di bawah kendali kamu, akhirnya akan mempengaruhi kesehatan mental state juga gitu. Mental state. Kayak saya pilih komedian, gitu. Jadi saya senang banget sama stand up komedian, baik terutama luar negeri sih karena lucu-lucu gitu. Atau saya pilih topik filsafat yang memang topik menulisan saya. Jadi saya nggak terpapar tuh, gitu, nggak terpapar sama yang bikin FOMO atau iri tuh enggak. Nah itu kan di bawah kendali, gitu. Kalau nggak tahan juga, ya kurang-kurangin dong waktunya. Ada loh sekarang di HP bisa dibatasin. Saya hanya ngelihat IG 1 jam. Itu bisa, nanti mati, gitu. jebret. Tuh, kamu jangan lihat orang metik-metik buah ceri aja. Iya, ngeliatin orang. Nah itu, keluar. 60 juta sebulan, kamu kan nggak tahu dia harus pakai sunblock setebal apa tuh metik ceri. Bukan aku sih, teman aku. Oke. Iya betul, capeknya di akhir hari, ya belum bayar pajaknya di sana, kita nggak tahu. Nggak komplit kan informasinya itu. Ya ada pilihannya ternyata, ya kan? Atau kalau haters juga dibatasin aja tuh kata-kata ini di listrik gitu kan? Iya, kalau di stoikisme kan ada dikotomi kendali. Filter. Kan ada dikotomi kendali, ada hal di bawah kendali kita, ada yang luar kendali kita. Ya komentar netizen tuh di luar kendali. Nah, sepanjang kita sadar kalau bermedia sosial akan berhadapan itu, gitu ya, dan sadar bahwa kamu nggak akan bisa ngendaliin, itu harus ada keikhlasan sih. Keikhlasan untuk? Menyadari bahwa netizen nggak bisa dikendalikan bacotnya gitu. Jadi, loh iya benar dong, bacot netizen itu nggak bisa dikendalikan. Iya, kita nggak bisa membuat mereka paham gitu ya. Jadi kalau ada orang medsos terus marah-marah, kenapa komentar ini? Ya mendingan kamu nggak main medsos aja gitu. Karena itu atau delete blog aja. Ya atau nggak pernah ngepost apapun. Tapi kayaknya namanya artis nggak ngepost apapun tetap aja kena. Iya makanya aku delete blog. Itu suka aku. Iya, atau delete atau blog. Aku dua, langsung delete blog. Iya, saya sepakat. Dan nggak usah merasa sungkan untuk delete blog, ya kan? Karena itu akun media sosial kan rumah kita, pekarangan kita kan, hak kita untuk kamu jangan ada di sini. Iya, aku baca, aku bales, aku delete. Jadi aku merasa aku udah bales, padahal enggak. Iya. Itu kan kendali aku ya. Akunmu, apapun yang membuat aku happy aja. Betul, nggak ngerugin orang. Enggak. Daripada maki-maki balik, mendingan. Daripada aku mendem jero, jadi penyakit ya kan. Betul. Nah itu ikutilah teladan Mbak Feni Rose, bermedia sosial. Mengendalikan apa yang bisa dia kendalikan. Itu media sosial.
Oke, nah ini ada lagi. Gimana cara istilah prinsip stoikism ini ketika menghadapi perempuan-perempuan? Kita menyebut perempuan karena aku perempuan. Yang kalau dapat pasangan itu selalu dapat yang toksik, ya kan? Aduh. Dia nikah, KDRT, dicerai, nikah lagi, dapat lagi KDRT. Belum lagi ada omongan, wah jodoh itu kan cerminan diri. Iya Kak? Jadi ngerasa, apakah aku magnet penarik laki-laki red flag? Nah, itu berarti di mindset kan ya? Saya kurang tahu ya kalau kalau sampai kasusnya berulang kayaknya ada masalah nggak sih dengan kriteria kalau berulang kalau ya? sekali kan manusiawi lah ya. Iya. Gitu. Tapi sampai lu kok berulang ya? Dapat pacarnya kayak gitu lagi. Jadi kamu gimana penentuan seleksinya? Rasional apa enggak? Tadi ya, kembali ke halusinasi ini tadi itu ya. Iya. Apalagi udah tahu red flag. Bukan halusinasi, ke apa tadi nalarnya. Iya. Karena mungkin terlalu ngikutin hati doang. Gitu. Dia langsung itu pengalaman pribadi dia. Tidak boleh follow your heart. Gini. Boleh, tapi consult your head. Nah, follow your heart. Consult your head. Tapi consult your head, biar balance. Ikuti perasaan, tapi konsultasi dulu sama nalar. Betul. Gitu. Ya, Jatuh ketika cinta, tapi berakal. Okay. Jadi ketika lagi, aku suka banget nih, konsul dulu ke nalar. Apa yang kamu suka dari dia? Apalagi kalau mau nikah. Kalau masih pacaran-pacaran, ya itu mah oke lah ya, silahkan. Tapi kalau udah mulai masuk ke jenjang berikutnya, nah ini harus dipakai. Ajak ngobrol. Oke. Apa yang kamu suka dari dia? Habis dia kumisnya. Dia ganteng, tapi dia suka mukul. Ya siapa tahu dia taubat. Itu harus konsult sini. Tapi dia males, nggak mau kerja, nggak mau nyari nafkah. Siapa tahu nanti berubah. Siapa tahu nanti dia itu kalimat paling bahaya. Siapa tahu? Siapa tahu nanti dia berubah sesudah menikah. Kalau nasihat saya sih ke yang single muda, jangan. Antara kamu menikahi dia kondisinya udah green flag, atau mendingan enggak dan berharap mungkin nanti dia berubah kali ya. Enggak. Asumsinya dia nggak berubah. Setuju nggak? Betul. Karena kan udah kalimatnya adalah siapa tahu. Ya kali. Siapa yang tahu? Kan ada yang tahu. Biasanya gini Mbak Fen, dengan kekuatan cintaku, aku akan mengubah dia. Gitu. Atau yang lebih parah nih. Mungkin nanti kalau ada anak dia berubah. Bahaya, kasihan anaknya. Bahaya, anak dijadikan beban buat karena itu sesuatu yang nggak bisa dikendalikan kalau ada anak. Plus lagi kalau ada anak. Ya, berarti memang kalau ada dia mengalami kejadian yang sama, berarti memang perlu dicek ya. Ekspektasi nalar kita ketika kita melihat orang lain itu, ketika kita memilih sesuatu, itu benarkah pilihan berdasarkan nalar atau berdasarkan perasaan dan harapan-harapan yang siapa tahu itu tadi. Atau tekanan orang lain kadang-kadang. FOMO gitu. Itu yang sering kali kita mendengar ya. Mungkin ada ahlinya tapi aku lupa, bahwa ya kalau kita melakukan sesuatu hal dengan cara yang sama, kita nggak akan bisa mendapatkan hasil yang berbeda kan gitu. Yeah. Gitu. Jadi kalau kamu belum dapat jodoh, beli buku yang ini. Nah, bukunya yang ini, mengubah strategi. Bener? Semua ada bukunya ya kan? Semua ada bukunya. Marketing belajar hidup. Belajar marketing, belajar hidup. Belajar marketing, belajar hidup. Gimana caranya marketing bisa cari jodoh? Bisa, karena saya menyadari bahwa kita semua, setiap orang ini sebenarnya kan bisa dilihat seperti brand. Seperti produk, betul nggak? Kita ya. Mbak Feni podcast gitu kan, tentunya berharap orang subscribe dong, gitu. Ayo subscribe ya, dan nonton terus. Nggak apa-apa nggak subscribe, tonton aja sampai habis, diulang-ulang. Iya, supaya iklannya masuk. Kalau mau subscribe nggak apa-apa, biar aku dapat gold apa itulah. Iya, apalah itu. Ya. Gold itu. Gitu. Berarti kan sebagai podcast, Mbak Feni adalah brand yang menarik orang dong buat spend time ke ini. Ada alasan untuk dia. Ada alasan. Pada saat yang sama, kenapa sebagai brand? Karena ada brand-brand lain bersaing nih, ya kan? Kan orang bisa milih, saya mau nonton podcast Mbak Feni atau podcast yang ini, atau nonton video lucu kucing apa. Betul, gitu. Itu sebagai podcast. Sebagai karyawan juga kan, kalau kita nyari kerja, kita kan bersaing sama yang lain-lain. Kandidat yang lain. Gitu kan. Kita berusaha meyakinkan perusahaan, apa yang saya offer ini beda solve your problem dan solve beda your loh. Solve your problem dulu, dan yang kedua beda dari yang lain gitu. Jadi saya melihat lama-lama
ternyata prinsip marketing bisa diaplikasikan dalam hidup, termasuk jodoh. Jodoh itu kan kompetitif, kita kan menawarkan dong kegebetan. Solve your problem. Pilihlah saya. Kamu solve siapa problem gitu kan. Tapi untuk Oh, solve diriku aja. Tapi emang seringnya solve people problem. Nah, tapi untuk bisa menawarkan itu harus kenal diri dulu dong. Oh iya betul-betul. Iya dong, bagaimana produknya bisa beriklan kalau dia nggak tahu gitu loh kemampuan saya apa, keunikan saya apa. Oh, jadi sesuai dengan diri sendiri. Jangan solve your problem, tapi kita mengubah diri juga enggak kan? Enggak, apalagi kok cuma pencitraan. Sebenarnya barangnya, ya kan pernah nggak beli barang kecewa karena apa yang diiklankan berbeda dengan... Karena pencitraan. Iya, karena cuma berhenti di iklan doang, bete kan? Ya sama dengan diri kita. Gitu. Iya. Iklan doang nggak cukup. Tapi kan ada orang yang percaya terus gitu, karena harapan siapa tahu. Baliknya ke situ lagi ya. Siapa tahu. Jadi belajar tentang bagaimana kita mengenal diri sendiri. Iya. Apa yang kita cari gitu kan? Kita mau cari yang seperti apa? Iya. Terus bagaimana kita memarketkan diri? Bagaimana kita menambah apa? Saya nyebutnya reach ya, gitu reach. bahwa sama kan. Misalkan 2 buku ini gitu ya, saya bilang buku ini terpapar ke 1 juta orang gara-gara ditampilin di podcastnya Mbak Feni. Terus buku ini karena nggak pernah tampil ngumpet, ya yang terpapar cuma 1.000 orang. Kira-kira common sense deh, buku mana yang akan lebih laku? Yang terpapar ke 1 juta orang apa yang cuma terpapar ke 1.000 orang? Ya, yang ini dong pasti, karena lebih banyak orang yang lihat kan. Tak kenal maka tak sayang. Kemungkinannya lebih banyak. Betul. Dan ini sama juga dengan hidup. Baik itu nyari pacar, relasi kerja atau bisnis gitu. Siapa yang mager, nggak networknya kecil, ya pasti kalah peluang berhasilnya dibandingkan mereka yang kenalannya banyak, relasinya lebih banyak. Gitu. Tapi ini terutama sindiran buat introvert kayak saya sih yang mager. Iya. Itu aku setuju sih. Aku tadi lagi mikir langsung gini, ya kayaknya aku karena mager lebih baik aku cari temen yang linknya banyak. Aku temenan sama 1 dia aja. Bisa, itu strategi. Kan? Strategi bisa, kan? karena secara nggak langsung dapat networknya. Bisa. Daripada aku yang capek-capek gitu kan. Duh, sama kayak saya hadir di sini. Betul kan? Saya nggak mau capek-capek ngebangun follower. Iya betul. Akun saya followernya dikit aja, nggak apa-apa. Saya juga males bikin konten sendiri, tapi saya tampil di Iya, bisa konten kreator. Follower saya. Betul. Sih, marketing kan? Tiba-tiba semuanya ternyata bisa marketing. Ternyata bisa. Mau aja introvert, ekstrovert, semua bisa. Iya kan? Nggak harus, aduh aku nggak ngerti gimana. Ya baca aja nih. Ya kan? Beli aja bukunya dulu. Dapat persenan berapa nih aku? Tolong ini. Itu segera dihubungi. Program afiliator. Afiliat. Apalagi mau kamu tanya? Gini mau bertanya nih, konsultasi. Sampai Mas Henry sampai gini, apalagi mau nanya lagi. Nah, kan di bukunya Mas Henry itu bilang ada yang namanya latihan menderita. Latihan menderita. Oh. Itu apa sih sebenarnya kalau orang lihat kan kayak yang ada dua. Overthink yang terbuka. Ya itu Mas satu lagi. Latihan menderita, emang ada latihan menderita? Bukan sih, mungkin saya koreksi dikit. Itu namanya premeditatio malorum atau pikirkan hal yang buruk. Sebenarnya itu sih bukan latihan menderita, tapi kalau kamu mau melakukan sesuatu, ada ikhtiar apapun, justru pikirkan hal buruk apa yang mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi. Lucu kan? Biasanya kan kita, kalau zaman dulu saya diajarinnya, udah positive thinking aja gitu kan. Mau sidang skripsi, pikirin aja dosennya lancar, semuanya seneng gitu kan. Mau resepsi pernikahan, jangan pikir yang mungkin buruk. Pikirannya pokoknya lancar-lancar aja. Happy aja. Happy aja. Pamali sama papa udah itu. Pamali tak kejadian lagi gitu kan. Nah itu beda banget sama ajaran stoikisme. Justru diajarin, enggak. Pikirin gitu. Pikirin resepsimu nanti, mungkin hujan deras kali. Pikirin kalau listrik mati. Mau sidang skripsi. Enggak, pikirin laptopmu macet. Nanti gimana? Gitu. Kalau tiba-tiba dosennya bete, nggak mau merhatiin main HP terus. Pikirkan hal-hal yang buruk negatif, yang mungkin terjadi. Tapinya panjang. Tapi itu bukan sifatnya berarti mendoakan. Tapi yang pertama, antisipasi dong. Kalau tahu laptop mungkin macet, ya udah pastiin dulu semuanya lancar. Kalau perlu pakai backup
ya kan, gitu. Dosen pertanyaannya mungkin susah, ya saya siapin dong jawabannya, gitu. Misalkan resepsi pernikahan, jangan mikirin yang positifnya aja, pikiran negatif. Nanti kalau misalkan hujan, deres, gimana, tamu misalkan nggak banyak, gimana, dan lain-lain. Tujuannya yang pertama mitigasi, jadi saya bisa mengantisipasi itu. Tapi ada lagi yang kedua yang mereka ajarkan di stoikisme, agar kalau nanti kejadian pun, amit-amit, tapi kalau kita kan nggak bisa ngontrol, kalau ternyata kejadian pun, kamunya nggak terlalu down karena sudah sempat dipikirkan, gitu. Jadi ada quote yang bagus dari Seneca, seorang filsuf Stoik, dia bilang gini, musibah itu pasti terasa lebih berat bagi mereka yang tidak prepare atau yang tidak pernah memikirkan itu terjadi. Jadi kagetan gitu loh, kagetan. Dan ini sebenarnya dalam banyak keputusan penting dalam hidup harusnya dilakukan nggak sih? Iya. Termasuk kita balik ke menikah, karena kayaknya pendengarnya banyak yang muda kan. Menikah hanya mikirin bagus-bagusnya aja kan. Pokoknya pikirin bagus-bagusnya aja. Enggak, gitu. Harus dipikirkan juga. Harus dipikirkan kemungkinan bukan terburuk. untuk mendoakan. Bukan. Tapi karena kamu rasional. Saya termasuk yang mendukung itu sih, perjanjian pranikah. Gitu. Menurut saya sih itu baik dan bijak. Tapi kan banyak orang menyamakan itu dengan mendoakan seolah-olah ngarepin cerai. Padahal enggak, itu enggak ada hubungan sama ini. Itu adalah kita memitigasi, itulah, membuat bayangan-bayangan kalau terjadi ini, solusinya ini. Kalau jadi ini, solusinya ini. Kan gitu kan sebetulnya kan. Dan kalau ternyata nggak ada solusinya dan memang kejadian, kita nggak kaget. Saya tahu, saya pernah mikir ini mungkin terjadi, ya udah gitu. Percaya tentang perjanjian pranikah. Kalau pernikahan sendiri? Ada di buku 50 to 20, saya bilang pernikahan itu bukan buat semua orang. Iya, itu saya tulis di situ. Saya bilang pernikahan bukan untuk semua orang. Bukan. Saya tahu ini mungkin agak tidak biasa. Apalagi di masyarakat kita tuh mungkin yang masih ngikutin skrip ya. Hidup itu harus sekolah, ini. kuliah, kerja. Kalau udah itu apa? Menikah, punya anak. Nikah. Soalnya nikah bentar lagi lebaran ditanya. Mana? Kapan nikah gitu kan? Dan alasan saya tuh sebenarnya punya opini itu karena sesudah di umur segini, saya ngelihat orang-orang pernikahan sekitar saya, gitu ya, pernikahan saya sendiri mungkin gitu, pernikahan sekitar saya melihat ada orang-orang yang kok kalau menikah malah membawa kesusahan ya. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak? Jadi kayaknya dia lebih baik nggak nikah deh gitu. Karena dia pas nikah kenapa jadi abusive, jadi KDRT. Lebih emosional. Iya, terus ada anak-anaknya nggak diurus gitu loh, ya kan, atau ditelantarkan gitu. Karena saya mikir kalau dia nggak menikah lebih sedikit penderitaan gitu. Jadi karena dia nggak mampu, nggak qualify untuk itu, untuk menikah, apalagi jadi parent gitu. Itu another itu lagi. Makanya saya pakai sampai dijadiin penanda buku itu, saya ilustrasinya itu kayak kartu surat izin mengemudi itu harus ada surat izin menikah. Orang kan kalau lahir kan nggak dianggap defaultnya bisa nyetir mobil toh, nggak dong. Kita itu jadi pembatas buku. Surat izin menikah, marriage license. Menurut saya itu biarpun bercanda mungkin perlu dipertimbangkan. Bujang lapuk. Kan, iya, kamu kan kalau mau nyetir mobil buktikan kamu bisa membawa mobil dengan benar, bisa nyetir, bisa parkir, bisa jaga kecepatan, baru kamu diberi izin. Oke, kamu membuktikan kamu layak mengemudi, nih silakan surat izin mengemudi. Nah ini menikah itu kayaknya mindset harus gitu deh. Sebenarnya kamu mampu nggak sih? Kamu sanggup nggak sih? Kembali ke nalar ya. Iya, jangan-jangan kamu kalau nikah tuh malah membawa kesusahan bagi dirimu sendiri, bagi orang lain, dan lebih sialnya lagi kalau ke anak-anak. Kesian gitu yang nggak minta dilahirkan. Jadi itu sebenarnya bukan melarang ya, cuman lebih dan bukan berarti kalau saat ini kamu belum pas, besok-besok kamu tetap belum pas. Karena itu artinya mungkin kita harus ngecek ke diri sendiri ya. Itu tadi kan berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengenali emosi dan mengendalikan opini kita yang menimbulkan emosi-emosi itu. Karena ketika kita menikah, itu kan ada hal yang kemudian jadi bertambah dan berkurang. Iya kan? Itu kan nggak siap. Ya,
Yang berkurang itu misalnya kebebasan. Kalau mau pergi, kalau perempuan harus izin. Laki-laki pun begitu. Ya, duit gaji kalau dulu dipakai sendiri, foya-foya, sekarang harus mikirin untuk orang lain kan gitu. Udah siap belum? Gitu. Kadang-kadang kriteria pernikahan tuh cuman disederhanakan, kamu udah umur berapa, ya kan? Iya. Umurmu udah segini, menikah. Hah? Nggak sederhana itu. Ya kan? Atau yang penting kamu udah kerja, udah nikah, sekolah udah kelar, mau cari apa lagi sih? Jawabannya menikah. Soalnya menikah tuh cuma satu tahapan yang harus yang selayaknya gitu ya. Jadi tidak semua orang. Jadi orang-orang seperti apa lagi yang kayaknya nggak usah nikah? Saya tulis di buku itu begini, orang tuh suka menikah itu dibuat analoginya setengah tambah setengah jadi satu. Itu saya nggak setuju. Karena setengah itu kan berarti kan nggak komplit. Saya bilang harusnya 1 tambah 1 sama dengan 3 kalau saya bilang gitu. Jadi harus utuh dulu kita. Iya, kalau kamu masih punya problem emosional dengan dirimu sendiri, mungkin sebaiknya jangan atau ditunda dulu, gitu. Sama yang kedua juga, kalau kamu belum mandiri sih, nggak tahu ya. Menurut saya tuh menikah tuh harus mandiri dulu loh. Setuju. Kalau masih bergantung pada orang lain, udah ngotot menikah, kok kayaknya nanti kemana-mana nih. Apalagi yang bergantung yang laki. Gitu. Jadi cobalah, ini kenapa selalu nunjuknya ke Mbak Kina nih, kenapa nih kesian banget. Oh, lagi nyari jodoh, yes. Gitu. Ada pertanyaan terakhir dari aku. Oh iya. Ya, jadi ya, tapi aku setuju. Itu, dan banyak anak-anak yang aku temui ya, anak-anak muda zaman sekarang yang sudah mulai menyadari itu. Kayak syukurlah. Yang dia mengatakan, aku aja belum beres, kok aku mesti ngajak orang lain untuk menikah gitu. Bagus. Takutnya malah jadi ya nggak beres. Oh, Sean ya? Iya, Sean. Anaknya Ahok yang dia bilang jatuh cinta itu apa dia bilang, it's a disease, penyakit. Wow, bagus sekali quote-nya. Tapi dia punya pacar, dia bilang ya karena saya tahu itu penyakit, saya ingin mengkontaminasi Keren juga dirinya. tapi menarik itu. Tapi pandangan anak zaman sekarang yang menurut aku, karena mereka terpapar banyak sekali informasi dan mereka bisa memilih informasi mana yang mereka pilih yang bermanfaat untuk dia dan sampai pada pemikiran itu. Jadi bagus kalau lebih hati-hati dan lebih bukan berarti anti, rasional. tapi mungkin merasa pada saat ini mungkin dia belum siap. Jadi tidak harus mengikuti pernikahan karena diharuskan. Atau karena kok aneh ya, kok aku nggak nikah ya gitu. Kan ada yang gitu ya. Ada. Ya, harusnya kan nikah. Karena gitu. teman-temanku yang lain udah. Kayak teman-teman masa itu jadi alasan. FOMO ya berarti. Agak aneh. Agak aneh ya. Gitu. Ya. Jadi itu. Pernikahan kan bukan boneka labubu ya yang harus diantriin. Masa itu kan nggak apa-apa cuman mainan ya, tapi kalau pernikahan tuh lebih jangan FOMO maksudnya. Menarik. Jadi ini membuat aku berpikir ya. Jadi aku nikah lagi apa enggak ya? Waduh, yang itu saya nggak bisa menjawab. Menjawab Kayak sendiri. harus ngecek. Aku cek secara emosional. Aku udah sehat belum? Apa aku jadi lebih emosional kan gitu. Oke, pertanyaan dari kamu. Enggak sih, kan ini dari teman-teman aku nih. Alah, Iya. Selalu bilang dari teman-teman. Kan stoik ini gimana? Ini mau lebaran nih. Ini pasti ketemu dengan berbagai macam keluarga besar. Ya kan bertanya. Yang bertanya. Kamu masih gitu-gitu aja. Kamu udah umur berapa? Kok belum nikah? Udahlah jangan pilih-pilih gitu kan. Stoiknya itu gimana tuh? Karena memang itu kan sesuatu hal yang nggak bisa dikontrol ya. Iya. Betul. Tapi kan kita harus ketemu sama mereka. Gimana? Apakah kita punya pilihan untuk nggak usah ketemu aja? Atau kita umroh aja? Jangan kali ya. Atau kita umroh aja? Iya, yang pertama tadi ya, udah siapin mental bahwa komentar itu pasti akan ada keluarga besar pasti ada. Jadi kan, nah itu premeditatio malorum, pikirin hal yang negatif terjadi. Gue akan dihujani pertanyaan seperti ini. Menghela napas, siap gitu kan, nggak apa-apa gitu. Yang kedua, mengamini bahwa komentar-komentar itu tidak harus bikin saya jadi baper atau marah. Ingat, respon baper atau marah itu pilihan kita loh. Terlepas dari komentarnya. Jadi ingat, kendali masih ada di bawah kamu. Gitu. Yang ketiga, cek kenapa pertanyaan itu bikin marah. Nah,
Itu pertanyaan itu bikin kamu marah atau bikin kamu apa? Ada marah karena yang Kenapa? disinggung adalah kadang suka udah umurnya segini, terus apalagi yang mau dicari, Iya. apalagi yang mau, kenapa sih nggak ada yang mau? Jadi kan kesannya kayak gue nggak laku gitu. Padahal sebenarnya emang ada, cuman emang kita nggak mau aja. Tapi itu opini apa fakta bahwa ada orang bilang kamu nggak laku? Opini kamu sendiri atau fakta? Kamu Suzon. merasa seolah-olah jadinya ada tuduhan seperti itu. Betul. Ada buktinya atau enggak? Nah, lihat nggak? Kita sering kesel karena suzon sendiri, prasangka sendiri, Emang dia masuk asumsi sendiri. Betul. Dan dan saya pernah nulis di buku filosofi teras. Enggak bercanda. Enggak, saya pernah nulis, ya kan? Nah, saya pernah nulis gini juga. Kadang-kadang kita sudah ngasih judgement bahwa pertanyaan Itu. kapan nikah itu niatnya jelek atau niatnya merendahkan. Iya. Padahal ada penjelasan alternatif. Bisa jadi keluarga kita itu genuinely care sama kita. Cuman mungkin cara penyampaiannya Bisa, karena nggak ngerti gitu. Tapi sebenarnya maksudnya baik. Gitu. Saya pengen ponakan saya ini bahagia. Tapi maafkan mereka karena mungkin keterbatasan mereka pikir bahagia itu identik dengan nikah. Tidak nikah itu tidak bahagia. Tapi itu masalahnya mereka kok. Kalau kamunya sebenarnya enggak, baik-baik aja. Ya belum tante, tapi saya happy kok gini. Gitu aja. Atau itu cuma pertanyaan basa-basi karena bingung. Aduh, mau nanya apa lagi ya? Iya betul. Iya kan? Ya udah kan tanya, anaknya mana? Udah baru nikah ya kan? Otomatis pertanyaan standar selanjutnya adalah kapan punya anak? Betul. Gitu. Kadang-kadang they don't mean it. Kadang Cuman kayak basa-basi. filler doang. Kalau istilah di media itu cuman filler doang. Padahal mereka juga nggak terlalu peduli sih kamu nikah atau enggak. Jadi santai aja. Gitu. Karena mental kan Iya. Ya itu sebenarnya karena mental baper itu tadi. Iya. Karena sebenarnya kita berasumsi, punya asumsi-asumsi bahwa mereka nanya gini karena ini. Padahal ya itu karena asumsi kita aja. Asumsi kita doang. Kekhawatiran kita yang berlebihan. Betul. Nggak ada buktinya juga. Nggak ada buktinya juga. Ada berapa orang sih sebetulnya yang nanya gitu kan? Banyak banget, ternyata cuma 2, ya kan? Misalnya Lebay. ya kan? Iya. Sering banget, ternyata cuma pas saat Lebaran aja gitu. Sekali setahun. Sekali ya udah lah ya. setahun, iya gitu. Iya sih, ya kan itu tadi ya, kita selalu menggunakan nalar kita untuk ngecek kata-kata yang kita sering hiperbola dan generalisasi, sering, banyak, setiap kali. Pasti, Pasti bencana, semua orang, seluruh dunia. Nah, itu. Semua laki-laki bajingan. Nah. Iya. Jangan salah. Itu salah. Iya. Iya. Kalau yang gitu. Kan itu premeditatif tadi itu kan ya. Jadi kita bisa memprediksi, oh semua laki-laki emang gitu ya kan. Jadi jangan kaget. Wah udah cepet lah ini mempraktekannya. Jangan kaget. Jadi alternatifnya ya jangan cuma laki-laki aja yang bajingan, kan perempuan juga bisa. Bukan dari saya loh itu. Menarik ya perbincangan kita hari ini tuh. Mungkin orang kalau dengar istilah stoik itu apa sih gitu, apa sesuatu yang mungkin kayaknya kok sesuatu yang asing. Padahal sebetulnya ini sering kali kok kita dapatkan. Di setiap agama mengajarkan itu ya. Iya. Setiap agama mengajarkan itu bahwa ya kita tetap harus berusaha gitu. Tetapi hasilnya kemudian ya kita ikhlaskan. Gitu kan. Betul. Supaya kita tidak terlalu stres. Karena itu ada hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hal yang kita bisa kendalikan apa sih? Usaha-usaha kita. Pilihan-pilihan kita itu sesuatu yang bisa kita kendalikan. Hasilnya kita nggak bisa kendalikan. Tapi kalau kita mengacu pada hal yang lebih spiritual, baik atau buruk semuanya itu punya manfaatnya yang kita nggak tahu mungkin saat ini. Seperti Mas Henry terkena depresi pada saat itu kan buruk. Ya. Tapi kan nggak pernah tahu bahwa itu kemudian menjadi sebuah buku mega bestseller. Sampai hari ini bisa hadir di sini dengan buku yang terbaru lagi yang baru diluncurkan, yaitu 2 buku ini sekaligus. Yang ini penasaran sekali, bikin penasaran dengan pandangan. Kalau kita nggak akan ketemu Mas Henry dengan buku-buku yang amat menggelitik ini ya kan, dan perbincangan hari ini. Gitu. Dan yang lebih menarik lagi adalah mengajarkan kita dan mengingatkan kita sekali lagi untuk selalu menggunakan nalar. Jangan menggunakan perasaan. Apa-apa semua dihiperbolakan. Semua orang. Setiap waktu aku itu orang tuh melihat aku gitu, padahal enggak, itu hanya perasaan dan prasangka kita aja dan halusinasi kita, baik itu halusinasi keindahan yang terlalu indah maupun halusinasi yang terlalu buruk. Ya.
Ya kan, pikiran buruk, negative thinking itu artinya dia semua adalah buruk tanpa solusi atau semua itu baik tanpa ada persiapan menghadapi hal yang buruk. Gitu kan. Wah, luar biasa, rangkumannya bagus banget loh, lebih bagus dari saya merangkum. Makasih loh Mbak Feni. Sama-sama. Aduh, terima kasih loh Mas Henry, padahal aku juga introvert dah. Mas Henry, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sukses terus untuk karya-karyanya. Terima kasih. Aku ingin segera pulang dan membaca Sajaksel. Dan ini harus hanya boleh dibeli untuk Anda yang usianya sudah 17 tahun ke atas. Ya kan? Yeah. Atau yang berpikirannya juga 17 plus kalian berpikiran terbuka. Ya. Tapi kalau kalian mau komentar buruk juga nggak apa-apa sih, gak ya apa-apa. Kan? Itu wajar-wajar aja. Hak masing-masing. Hak masing-masing. Karena itu masalahnya ya ada di pikiran Anda. Iya kan? Iya. Oke, baiklah. Mas Henry, terima kasih sekali lagi. Makasih banget Mbak Feni, thank you. Silahkan diminum tehnya. Terima kasih buat Anda semua. Spill the tea. Okay then, let's spill the tea.